nggak ngerti, maksudnya nggak nyangka banget saya juga jadi manusia sekeji ini gitu, nyiksa anak. Saya akuin semua perbuatan saya gitu. Terus yang kepalanya benjol? Kalau kepala apa namanya, Dia kejedot, nggak mungkin, Mbak. niatnya sebenarnya enggak teh. Sengaja nggak? Pertanyaan saya. Sengaja. Saya udah cek dokter, ini kita tinggal ke polisi, tinggal visum gitu loh. Nggak bisa kamu bohong-bohong kejedot-kejedot. Itu kenapa gitu loh, Mbak? Kenapa Mbak lakuin itu, kenapa? Mbak stres, faktor ekonomi atau gimana? Enggak, demi Allah enggak. Kenapa bedanya Karina sama Tabo? Nggak tahu tuh. Karena katanya kamu lebih suka anak perempuan ketimbang laki-laki ya? Enggak juga. Ada yang ngomong soalnya. Enggak juga. Karena kalau misalnya lagi suapin anak di bawah, maksudnya di depan gitu, kelihatan lah kalau kamu sayangnya cuma sama Karina sama Gea. Kan Karina belum bisa makan. Enggak, kalau misalnya diajak ke bawah juga kan, kalau si Tabu sama itu diajak ke bawah kan si Karina juga digendong. Karena terlihat banget katanya perbedaannya kalau kamu emang gak suka sama Tabu. Betul nggak? Enggak sih, itu biasa aja. Kan nggak mungkin maksudnya Ines bawa tiga-tiganya ke bawah. Iya kan digendong sama nenek, kan ada Biasa. videonya juga. Nenek bawa Karina itu di ayun. Gitu. Kalau Gea ya saya gendong. Iya. Gendong. Terus? Ya. Nah kalau Tabu kadang suka nemenin Dimas live. Gitu. Kan kadang juga dia tidur. Terus kenapa Mbak? Aku masih belum masuk akal. Coba dong ceritain Mbak, kenapa alasan Mbak untuk melakukan hal tersebut? Itu nggak tahu. Saya Ini yang ketahuan dua loh, nyiram sama sengaja dorong. Itu suami Mbak nggak tahu Mbak? enggak. Kenapa nggak tahu? Emang nggak tahu, emang saya yang lakuin tuh, emang saya pelakunya. Terus Dia nangis itu anak. Pas digigit nangis. Nangis Pak. nangis. Terus abis nangis? Enggak kan kesiram tuh, ya kan? Itu anak pasti kejar. Suami Mbak naik gak nanya kenapa nyuci. sayang? Hah? Lagi nyuci. Lagi nyuci. Terus anak itu kan nggak mungkin cepat sembuhnya kan? Nyuci. Iya. Dia ngeliat dong tuh anak ada luka bakar. Iya, kan aku bilang nih sekitar setengah jam deh. Bilang nyolek yang Tabu tangannya kena gitu. Kenapa? Kena. Iya, karena nggak sengaja. Aku juga, dia baru taunya pas kemarin teh. Maksudnya tahu aku pelakunya tuh pas kemarin hari Sabtu itu teh. Sebelumnya mereka nggak tahu, apalagi kalau mamaku kan matanya udah nggak awas gitu. Jadi nggak pernah dia yang namanya ngelihat kondisi fisik gitu, nggak pernah. Terus kalau aku mau ngobatin tangannya Tabo ini pakai salep gitu. Aku juga kalau ke atas main, mengajak main, mereka main. Dikasih salep apaan? Bioplasenta yang salep luka bakar, aku pakein rutin. Kalau dikasih salep kok masih berbekas parah gitu, berarti parah banget ya kesiramnya ya? Itu yang video itu teh. Ya, parah lah. Iya, maksudnya yang video aku kasih. Kamu habis nyiram tuh apa yang kamu rasain? Puas? Nyesel seumur hidup Pak. Masa? Ada rasa ketakutan. Habis nyiram waktu habis kejadian itu? Iya, rasa ketakutan sampai detik ini pun saya nggak pernah bisa tidur Kamu terus. baru kelihatan ketakutan tuh setelah ngaku. Enggak, Iya, kamu- kemarin enggak. Masih menyembunyikan. bukan gitu Pak, mama saya yang maksudnya saya harus bohong sama keduanya, terbongkarnya kemarin. Iya, baru kamu nih Iya. ada perubahannya gitu. Kemarin tuh awal kita datang ke sana kamu
Enggak. Iya, saya Masih masih tenang ya? alibi Pak. Iya. Kamu pernah ada gangguan Enggak. apa enggak? Enggak. Saya pastikan tidak. Karena saya tahu dia kan udah cukup lama, kita ketemu juga bukan cuma 1 kali. Jadi Enggak, kalau saya untuk pastikan enggak gangguan sih. kejiwaan enggak, insya Allah. Psikopat berarti ya? Enggak tahu. Iya, kamu mungkin puas gitu kalau ngeliat orang Enggak, sakit nangis gitu. enggak Pak. Atau kamu kalau lagi ada masalah sama suami suka mukul nggak? Enggak. Hmm? Saya kurang Dulu saya pernah ngelakuin itu Pak ke suami dulu habis nikah 2019. Dulu kan saya maksudnya masih kerja gitu, saya ngerasa di atas awan. Maksudnya maaf gitu, suami saya penghasilannya di bawah saya gitu. Jadi semena-mena. Tapi semenjak itu enggak. Semenjak apa? Semenjak maksudnya jatuh, nggak punya dia. Hal apa yang kamu paling parah lakuin suami? Pukul, cekek, apa? setonjok. Tonjok udara? Enggak. Apanya? Ini pipi. Kamu masih mau bertahan? Itu saya juga nggak tahu teh maksudnya. Kamu habis nonjok orang gitu seneng gitu, puas? Waktu itu nggak puas, maksudnya nyesel pasti Pak. Nggak mungkin maksudnya saya puas nih Bu, enggak. Kalau orang nyesel tuh habis melakukan Nggak lakukan lagi. Iya, dia nggak akan Saya udah sekali itu berulang doang. lagi. Dan ketika ditanya tuh bukannya bikin cerita yang panjang lebar gitu Mbak Ines. Ya, kalau kamu kan dengan yakinnya kamu punya cerita yang detail gitu kan. Itu artinya kamu udah siapin tuh, kamu udah tahu bakal mau ditanya, kamu bakal jawab ini. Nah itu apa, kamu puas gitu nyiram tabo, jedot-jedotin tabo tuh puas? Apa yang kamu rasain? Nyesel Pak seumur hidup. Hari ini nyesel? Iya. Kemarin waktu saya ngelakuin? juga nyesel Pak. Waktu ngelakuin? Apalagi pas kemarin ada statement suami saya bilang kalau saya aja yang gantiin, itu saya lebih nyesel banget gitu. Maksudnya orang-orang yang nggak bersalah imbasnya ke mereka gitu, gara-gara saya gitu. Tapi feelingku lebih dari 2 kali kasus kemarin. Yang ketahuan iya. Nggak tahu, aku insting. Tabo di Asul dari tabuk dalam berapa bulan? Tadi ada itu 31 Mei. tuh 21 Mei. 3 bulan. 3 bulan. Itu Mbak Ines, boleh nggak? Ini mumpung forumnya lagi tentang klarifikasi, ceritain dong. Yang jujur. Kalau Mbak Ines bilang habis ngelakuin itu nyesel, Mbak Ines bisa ceritain dong. Iya, emang bener itu cuma 2 Pak. Yang saya lakuin itu 2. Nggak tahu, aku ngerasa masih ada yang ditutupin. Nggak tahu, ini namanya orang ya Mas, walaupun itu bukan anak asuhku ya, pasti ada insting yang kuat. Kenapa? Saya berjuang loh Mas untuk Kalau anak pernah itu. jatuh maksudnya tanpa disengaja pernah teh, cuman kalau misalkan memang benar-benar saya ngelakuin kekerasan itu cuma 2 Pak. Saya berani sumpah apa? Karena anaknya itu tidak aktif Mas, ya kan? Ingat nggak yang aku bilang, Mas, kok mukanya nggak ceria ya, kok anaknya murung ya, gitu. Itu anak umur 1 tahun, sama aku berjalannya berapa hari, baru dia ada trust, timbul kepercayaan, gitu. Baru dia mulai senyum, mulai ceria, berarti ada sesuatu yang dia dalam, tapi kan yang anak kecil nggak bisa ngomong Mas, gitu. Jadi makanya saya minta kejujurannya aja sih, gitu. Nah, kamu abis ngejedotin dia tuh posisinya gimana? Lagi kosong di rumah sendirian? Ada Gea di depan situ? Dia kayaknya nggak ada. Lagi sama Tabo doang, berdua. Terus kenapa tiba-tiba pikiran jedotin Tabo? Dia Tabo. Kesel sama Tabo? Melihat mukanya, kesel? Enggak, dia gerendengan yang nangis enggak. Emang yang dia nggak nangis-nangis? Nggak mungkin, anaknya Dia lebih aktif lebih aktif, lebih rewel dibandingin Tabo.
Ya bukan, karena kan itu anak asuh dia nggak ngerasain perjuangan saya. Dia dibeda-bedain anak. Ya pasti kayak gitu. Namanya anak-anak yang benar-benar dia rasa tulus sama yang karena gaji kan beda, Mas. Iya, kamu. Tapi kan Karina enggak ya. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Ya, nanti divisum semua ya. Nanti divisum semua. Kalau omongan kamu tepat ya mungkin akan meringankan. Kalau omongan kamu nggak tepat ya tambah diberatkan ya. Kan? Kamu berarti ada motif lain gitu. Nah, jadi si Tabo kenapa itu salah apa Tabo sama kamu dijedotin begitu? Karena kamu kemarin bilangnya dia jatuh sendiri. Iya, itu masih alibi Pak. Kenapa beralibi gitu? Nggak tahu. Saya takut. Itu mama saya sama suami saya makin marah, makin kecewa. Emang mereka nggak pernah ikut kasar juga sama Tabo? Nggak pernah sedikit pun. Kamu Memang motif saya Pak, memang saya pelakunya tunggal sendiri tanpa mereka ketahui. Apa mereka tahu tapi suruh tutupin? enggak. Tapi kok tiba-tiba suami kamu ikut cerita kemarin tuh, tahu juga tuh Iya. narasi Ikut-ikut alibi. bikin kopi gitu Enggak, kalau bikin kopi emang disuruh Pak. memang Iya, pas emang. lagi kamu ngelakuin tuh emang lagi bikin kopi Iya, emang sengaja, tapi dia nggak tahu, nggak tahu. dia nggak denger Tabo nangis. Kan dia pakai headset. Tabo kamu siram tuh lagi ada Gea juga di situ, Dia tidur. katanya lagi main bareng. Bohong berarti. Iya, Lagi tidur. Yang kamu bohong apa aja dari cerita kemarin? Yang kemarin kan pertamanya alibi kan, terus ke Boleh ceritain ulang lagi nggak dari awal? ya, jadi suami itu kan nyuci Pak, nyuci manual. Yang Yang selalu berapa? pakai heads. Itu Saya baru denger Mbak nyuci pakai headset Mbak. iya dengerin spoiler dia selalu gitu. Nyuci Mbak, ya Allah ngapain nyuci pakai headset, nggak tahu ya. Iya, emang biasanya gitu teh. Maksudnya emang udah kebiasaan dia selalu nonton spoiler. Mungkin iseng kali karena kan nyuci manual. Nyuci manual harusnya lebih sibuk dong. Ketika mau pakai mesin cuci kan ditunggu. Iya, nyuci manual pakai headset. Terus itu kejadian sebelum maghrib benar itu sebelum maghrib. Nah, nyuci udah kali sekitar 1 jam apa. Dia bilang, yang tolong bikinin kopi gitu. Itu benar. Itu dia lagi tidur. Tabonya lagi ngapain? Tabonya ada lagi main sama saya. Jadi Mbak mau cerotin sengaja ke arah dia? Enggak, duduk. Terus ini kan bukan dispenser. Termos pencet gitu. Iya, I know. Tabo saya dudukin di situ memang. Jadi dipencet sengaja? Iya, nih kan botol susu. Nah ini benar, kalau ini botol susu dia mau ngambil, terus saya pencet. Iya, jadi sengaja dipencet. Emang sengaja nyari pas begitu? Iya. Bukan nyari pas, emang saya pencetin Pak. Apa pikiran Mbak mencet itu? Udah tahu ada tangannya Tabo di situ? Nggak tahu Pak. Lagi iseng aja gitu. Isengnya begitu. Feeling aku lagi iseng aja, dia lagi kesel. Jadi mau cari-cari betul nggak? Tadinya saya pikir gini teh, maksudnya kan itu air panas udah mau 24 jam udah mau habis gitu. Tadinya iseng. Kamu kan mau Kamu psikopat deh. Masa Jadi kamu ngeliat anak itu nangis, kamu seneng gitu? Orang iseng kan seneng ya? Tadi Aku iseng jalan-jalan seneng tadi, iya kan? Iseng. emang sengaja dipencet Mbak, ya namanya termos, kita juga ada termos Mbak ya. Dan namanya termos mah kalau udah panas mah panas aja Mbak ya.
Jadi kita, apalagi kalau termosi yang udah mereknya bagus tuh, lupa tuh namanya apa. Nah itu bisa sampai panas berjam-jam gitu ya. Apalagi ini posisinya saya feeling masih panas banget, dan itu melepuh ke kulit anak yang notabene umur 1 tahun, Mbak. Gitu. Kalau dia masih bisa bicara ya, kayak iya Waalaikumsalam, dia bisa bicara, aduh sakit, aduh ini, aduh itu, oke, fine ya Mas. Ini 1 tahun dia belum bisa ngomong loh gitu. Ya, oke. Ini keluarga dari Tabo. Mbak nggak punya anak, Mbak nangis-nangis karena anak asuh direbut, udah rawat bertahun-tahun, direbut karena versinya Mbak udah sayang dan lain-lain, diambil sama ibu kandungnya lagi. Ini singkat cerita ya Mas. Saya mikir Mbak tuh mau punya anak, saya mikir Mbak tuh mau hidup bahagia sama suaminya, karena kalau saya di posisi Mbak pun mungkin juga merasa kesepian nggak punya anak. Jadi saya membalikan posisi orang yang saya bantu gitu. Nah, singkat cerita, kita deket kan Mas, lama-lama sering komunikasi, dia pun intens. Dia bilang makasih udah ngasih kebahagiaan dalam hidup dia, apalah segala macam. Ini chatnya masih ada semua, nggak ada yang aku hapus. Terus saya menawarkan dong Mas, kan dia, saya lihat kan kerjaannya nggak, ini suaminya juga nggak kerja. Saya tawarkan, Mbak mau nggak kerja sama saya, jaga anak. Mbak yang excited kan, Mbak nanyain kapan teh gitu, ayo ini kapan, sini saya rawat. Pakai gitu. Mbak, cucu saya udah dicacatin, mau pasti bilang hah? Sakit hati loh Mbak, Kamu keluarganya. jangan macam-macam ya. Itu Tabo masih lemah posisinya. Dia bekas gizi buruk kan, Mbak udah tahu Masih saya habis ceritain. sakit, lemah. Seharusnya kamu mikir, nggak mungkin itu si Tabo itu kamu ini sampai kamu bilang tobangnya yang di mana, Tenopi yang di luar negeri cerita sama saya di Derma, katanya kamu jijik sama nya si Tabo. Hah? Benar itu kamu bilang begitu? Jijik. Apa? Bau kamu bilang, sama aja bau sama jijik itu. Waktu Apa? sebentar Bu. Sekarang gini, ayo cepatan. Kamu cerita bagaimana ceritanya si Tabo itu bisa begitu? Waktu di Tarakan, waktu Tabo di Rongsen, saya pun bilang sama dokternya, dok maaf sebelumnya, kayaknya Tabo ada masalah di pencernaan, saya bilang gitu. Iya. Karena gini dok, saya tahu anak bayi itu pupnya memang bau asam susu segala macam, tapi ini Tabo kayaknya bau banget gitu. Saya Namanya itu dia itu anak kurang gizi, lagi kurang sehat. Terus dengerin dulu, ke satu juga mamanya kan udah tahu Tenopi, makanya mau bantu keluarga kami, mau bantu benar-benar Tenopi, saya unjukin jempol, mau dia membantu orang yang susah. Kamu juga kan udah banyak banget dibantu sama Tenopi. Kenapa kamu cacatin si Tabo? Kamu tega kamu iniin si Tabo?